Oke, mungkin bisa mulai. Di sini untuk variabel LED pins yang saya pilih itu ada 5, 16, 17, 18, 4, dan 0. Saya urutan di sini yang ada di SP32. Jumlah LED-nya 6. Ini serial begins-nya. Ketika dimulai akan print program running LED aktif. Ya. Untuk outputnya ya sesuai jumlah LED dan LED pins yang ada, pilih sebagai outputnya. Di sini void loop, ada for loop, integer i sama dengan 0. Eh, jadi loopingnya i nanti bertambah-tambah dari 0 hingga 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 jumlah LED-nya. Karena jumlah LED-nya ada 6, berarti i-nya akan bertambah sampai 6. Sini LED pins-nya high, yang artinya akan menyalakan LED. Delaynya 600 milisecond. Setelah itu akan low. Ini dari kiri ke kanan, terus yang dari kanan ke kiri itu jumlah LED-nya dikurangi 2, supaya yang sudah menyala di ujungnya akan di skip dan lanjut ke LED yang keempat. Untuk delaynya ada 400 milisecond. Jadi berikut ini LED-nya nyala bolak-balik dari kiri ke kanan. Oke. Seperti sama yang tadi yang perulangan pakai for ya. Jumlahnya jelasin. Oh ya, oke. Yang lain, temannya mungkin ada yang mau bertanya. Tadi atas nama siapa ini? Andi Muhammad Agung, Pak. Andi Muhammad Agung Dey Surya. Iya, Pak. 222382. Iya, Pak. Oke. Boleh di stop screen. Yang lain Baik. mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, Saya, Pak. silahkan stop screen. Sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah. Ini, Tapi Pak. belum kelihatan walkie-nya. Oh ya. Sudah kelihatan, Pak, anunya, Pak. Sudah, sudah, sudah. Ini, Pak. Saya di mana ada saya pakai 3 LED, Pak. Ya, Di mana ada yang warna ungu, di mana delaynya ada yang 100 dan menuju ke 400, Pak. Dari ground kan? lalu menyalakan ke 3 LED ini, Pak. Di mana outputnya ada 4, 16, dan 17, Pak. Ya. Itu baru ke Itu, kancing Pak. di atas baru tahu kok anu memang yang kurang tahu kayak apakah Jalur naskah balik apa baliknya, Pak. nggak ngerti kan saya kalau listrik bang kalau FO iya benar bisa Masih, Pak. Itu. Iya, Pak. iya masalahnya kalau listrik ya Karena yang ada mau bertanya dari siapa tadi? Nama siapa? karena pasti biar Arif kakak ya. Iya, jadi Pak. pasti ditunggu ya tahu baru bisa dilanjut. Arif berapa stambuk Arif? 232306, Pak. 2323. Domi dong. Ya. Saya izin hentikan berbagi, Pak. Oke, boleh. Lagi dua Baik, terima kasih. Siapa lagi yang sudah selain setelah Arif? Izin, Pak, saya. Oke, silakan. Sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah. Silakan.
Eh, jadi ini Pak saya pakai eh, IPS ESP dua, terus lampunya ini bergerak dari tengah ke pinggir Pak. Saya pakai Oh, iya. 4 pin LED. Ya. Terus untuk void void loopnya ini Pak, Ya. ini programnya buat perulangan yang berjalan secara mundur Pak. Mulai dari Ya. I sama dengan satu, kemudian berkurang jadi I sama dengan nol. Ya. Perulangan ini eh, 2 kali terjadi Pak, karena setelah nilai I jadi minus satu, kondisinya Hmm. I lebih besar sama dengan nol. Ya. Jadi tidak terpenuhi dah, sama loopnya berhenti. Logikanya ini Pak, untuk atur urutan LED supaya menyala dari bagian tengah ke bagian pinggir Pak. Ya. Terus untuk delaynya saya kasih 500, dan saya tambahkan lagi delaynya ini ada 300, dan untuk eh, mati LED matinya Pak, pada bagian ini ini program membuat perulangan dari angka 0 sampai 1. Jadi loopnya ini berjalan 2 kali. Loopnya ini dipakai untuk matikan LED dari bagian pinggir ke tengah Pak. Kalau I sama dengan 0, program mematikan LED paling kiri dan kanan. Kemudian kalau I sama dengan 1, LED-nya LED bagian tengah ini dimatikan Pak. Jadi LED mati secara berurutan tanpa perlu menulis perintah satu-satu Pak. Untuk delaynya sama Pak, saya kasih 500 milisecond juga Pak. Oke. Berarti nyalanya ini dari luar ya ke dalam ya, Dari tengah ke pinggir Pak. dari Dari tengah ke pinggir ya. Iya Pak. Kemudian perulangannya dipisahkan antara hidup dan mati ya. Iya Pak. Oke. Atas nama siapa ini? Muhammad Rafi Pak. Muhammad Rafli. Berapa sambung Muhammad Rafli? Berapa sambung Muhammad Rafli? 222089. 089. Nah, ini siapa lagi? Selain Muhammad Rafli lagi masih ada Mas Bayu, ada Irsyandi, kemudian masih ada Gau ya, dan Muhammad Fadil, Muhammad Yunus, Rizka, Saki, Ahmad Wahyu, Ilham, Kolek, dan Denny. Masih ada lagi kah yang lain? Sudah tidak ada yang lain ya? Oke, sudah tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba masuk ke materi selanjutnya ya. Di mana saya share screen dulu coba. Screen satu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke lab secara dulu. Kelihatan ya? Sekarang kita Kelihatan Pak. masuk ke
Sudah. Jadi, sudah absen semua kan? Sekarang sudah pertemuan ketujuh ya. Sebenarnya button dulu, tapi saya mau lanjut ke ini dulu deh. Arsitektur, web server dulu ya. Jadi saya mau masuk ke web server ya. Jadi kita masuk ke web server, yaitu eh, web server merupakan komponen penting yang memungkinkan komunikasi antara perangkat IoT dan aplikasi atau pengguna melalui internet ya. Web server ini menerima permintaan dari perangkat atau aplikasi dan memberikan respon yang diperlukan baik itu berupa data sensor, status perangkat atau informasi ya. Jadi perangkat IoT yang akan kita buat ke depannya itu adalah bagaimana tadi kan sudah kita mempelajari bagaimana kita membuat sebuah kode program untuk mengendalikan beberapa LED ya, bukan cuma satu, ada satu, dua sampai bahkan enam. Kita sudah pelajari bagaimana kita menggunakan simulasi optik dalam mengendalikan sebuah LED. Nah, sekarang itu tidak cukup jika tidak cukup dikatakan IoT jika masih dikendalikan berdasarkan program. Sekarang kita mau kembangkan ke berbasis internet atau jaringan, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan jaringan internet langsung. Jadi konsepnya adalah eh, ada banyak ya aplikasi web server itu bisa dilihat seperti ini ya arsitektur webnya seperti ini di mana ada server, ada beberapa perangkat SP32 ya dengan sensor, kemudian ada di sini kelihatan ya di sini ada pengguna, dia dapat mengontrol perangkat atau memonitoring perangkat ini menggunakan server ya server. Di sini ada beberapa sensor. Nah, itulah konsep dari uh, Internet of Things ya, kita yang dikembangkan dari menggunakan jaringan. Tadi sudah oke. Secara sederhana mungkin ya, anggap ini kita punya ini saja ya. Jadi di sini cuma menggambarkan, anggap di sini ada sebuah P32. P32, kemudian ada sensor ya. Yang sensor saya tidak ada LED ya. LED 1, anggaplah LED 6 ya tadi. Oke. Nah, LED ini kan berfungsi sebagai kita sudah atur itu sebagai output ya. Output ya. P32 sebagai microcontroller yang kita program. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah perangkat atau media baru
Misal ini ya, jadi plastik. Oke. Anggap ini adalah sebuah smartphone ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah LED ini tanpa kita harus apa lagi namanya, mengubah program kita ya. Tadi kita sudah di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana LED ini bisa menyala berdasarkan kode program kita. Misalnya kita mau runningnya itu dari kiri ke kanan, itu kita bisa atur. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin merubah LED ini menyala. Misalnya ada 1 sampai 6, kita mau buat 1 dulu menyala atau 2 dulu menyala berdasarkan perintah. Itu jika dilakukan tanpa eh, internet, kontrol dari jauh, mungkin yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan coding ya. Misalnya pada saat ini saya ingin menyalakan secara running ya dari 1 sampai 6 misalnya. Itu kita harus buat kode programnya di sini. Nah, lampunya setelah diprogram kemudian dijalankan, maka dia akan berjalan sesuai instruksi. Nah, bagaimana ketika saya hanya ingin menyalakan lab ke-6 saja? Otomatis kode yang sudah ada dalam SP32 ini kita rubah lagi sesuai keinginan kita. Yaitu ya yang dinyalakan bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 6 yang dinyalakan. Nah, fungsi dari web server ini sebenarnya ada 2 metode ya. Ada misalnya server yang kita sewa mungkin ya di internet dari Google itu bisa. Jadi dari handphone ini, dari HP itu koneksi ke internet dulu, entahkah itu media WiFi atau apa. Kemudian dari internet itu mengembalikan ke SP32 untuk dikontrol. Namun di sini kita belum sampai di sana, kita hanya mengandalkan yang namanya web server internal dari SP32. Jadi SP32 ini bisa kita fungsikan sebagai server juga ya. Jadi di mana kita melakukan kode program, kemudian memberikan akses jaringan WiFi ke SP32 ini, kemudian kita setting dia sebagai server ya, server ya. Kita set dia sebagai server. Di mana ketika kita ingin mengendalikan outlet di sini, itu kita perlu koneksi ke handphone ini, perlu koneksi ke IP yang ada di SP32 atau bisa juga melalui modem ya, modem WiFi. Modem WiFi. Dan SP32 ini dia juga terkoneksi ke modem WiFi. Ya. Jadi ini jaringannya, konsepnya jaringan lokal ya, bukan internet. Lokal itu maksudnya ada WiFi, kita satu jaringan di WiFi ini. Misalnya ya nama jaringannya itu belajar IoT misalnya. Kemudian pasportnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi handphone ini connect ke jaringan IoT, kemudian ini pun connect ke jaringan IoT. Itu dikatakan satu jaringan lokal. Nah, di sini nanti kita bisa setting handphone ini mengakses SP32 ini sehingga LED di sini kita bisa kontrol melalui handphone ya. Mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi berbasis web server ya. Yang pertama adalah di Walkway. Yang pertama kita harus setting adalah sebuah ini sudah ada ya. Ini kita tambah library-nya ya. Library WiFi client, kemudian web server ya, include ya. Ada beberapa, ada 4 ya. Kemudian kita definisikan untuk SSID-nya. Jadi ada define WiFi SSID itu walkway.
Jadi ini default ya, ini tidak bisa diubah-ubah untuk WiFi dengan password. Dibiarkan seperti ini untuk defaultnya di simulator walkway. Itu seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah halaman server yang nantinya bisa diakses melalui smartphone kita ya. Jadi dibuatnya di dalam SP32 menunya ya. Kemudian nanti handphone yang mengakses ke sini tampilannya. Nah, di sini diatur mungkin bisa nanti di copy saja. Nanti saya coba share ya. Nah, ini mungkin sudah dibuat lama, nanti kalau ada error coba dipertanyakan dulu. Jadi di sini ada halaman web ya. Jadi ini halaman web. Coba copy. Nggak bisa ya? Nggak bisa di copy. Nggak bisa di copy ya. Jadi copy bisa. Oke, sudah. Ini tampilannya ya. Sama, tetap nggak bisa. Bisa. Sabar. Saya coba buat sini. Nanti bisa terbuka. Menu text. HTML. Loading. Save. Versi. Saya coba tunggu ya. Visual Studio Code. Ini juga ya. Nah, ini ya, tampilan. Jadi tampilannya seperti ini ya dari codingan yang tadi. Jadi ketika kita mengakses web server, kita di handphone kita, jadi tadi kita mengakses ke SP32, kemudian ini sudah kita coding tadi ya, ada codingannya seperti ini. Maka ketika kita mengakses eh, alamat IP yang ada di sini, jadi nanti ini ada IP-nya ya, IP address ya. Jadi misalnya di sini ada IP-nya ya. Mungkin yang pernah belajar jaringan 192, 168, 171 misalnya. Satu, tambah IP untuk IP-nya yang ini IP address-nya adalah 2, kemudian ini IP address-nya adalah
Jadi setelah terkoneksi ke jaringan SP32 kita, itu akan memiliki yang namanya IP address ya, IP address. Nah, ketika kita mengakses IP address yang ada di SP32 ini, maka yang muncul akan seperti ini. Jadi kita dapat atau kita bisa mengontrol LED yang ada di codingan kita ya, di walkway yang sudah kita buat di sini. Nanti kita bisa menyalakan dan menonaktifkan LED hijau dan biru ini dari menu yang ada di web server itu, yaitu LED 1 dan LED 2 seperti itu ya. Jadi mungkin kalian atau teman-teman boleh saya share saja ya link, saya share linknya ini, boleh dibuka nanti mana Telegram. Di sini ya Telegram, Internet of Things. Silakan dibuka, dipraktekkan web servernya. Oke. Mungkin setelah itu, setelah dipraktekkan, saya mau tambahannya. Jadi setelah diikuti saja ini, kemudian disesuaikan buat web server. Jadi ingat ya, untuk WiFi itu secara default seperti ini, tidak boleh diubah. Ya. Nanti misalnya sudah sesuai handphone, disesuaikan dengan misalnya kalian pakai laptop, itu sesuaikan dia connect ke modem apa. Samakan ya kalau kemudian apalagi ya, bukan cuma itu, saya mau juga tambahkan sebuah tadi materi yang ada ya. Jadi tambahkan juga ya. Jadi selain kita bisa kontrol dari smartphone, itu tambahkan juga sebuah tombol manual seperti mungkin seperti ini. Seperti ini ya. Tambahkan tombol manual seperti ini. Kita simpan di grup ya. Jadi ini tugas, jadi ingat ini tugas adalah pengganti UTS ya, UTS. Jadi minggu depan silahkan dibuat seperti ini. Jadi untuk kan sudah ada dua LED ya, tambahkan button satu dengan button dua. Jadi ketika button satu ditekan, maka LED satu juga akan menyala, dan ketika button dua yang ditekan, LED dua yang akan menyala. Ya, seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari tugasnya minggu depan. Ini jadi tugas ini pengganti Meet ya. Ini sudah saya share juga. Oke, silakan tanya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, betul. Jadi nanti ini lampunya itu konsepnya bisa di remote pakai HP dan bisa juga dipakaikan tombol begitu, Pak ya. Iya, nanti tambahkan button, push button ya. Ini satu, misalnya tambah lagi dua. Jadi push button ini untuk mengontrol ini. Jadi ketika saya tekan ini, push button satu misalnya, maka yang biru akan menyala. Ketika saya tekan ini, hijau akan menyala. Jadi dia menyala pada saat ditekan saja. Seperti itu ya. Selain itu ya bisa juga dikontrol lewat handphone. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, tak? Saat kita tekan LED satu ini, maka lampunya akan nyala seperti itu. Jadi untuk mengontrol LED ini ada dua mekanisme. Yang pertama itu melalui switch button ya, yang ada di internal perangkat IoT kita. Yang kedua adalah melalui web server. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Bagaimana tadi? Sudah jelas kah? Jelas, Yang Pak. tadi Terima pertanyaan? kasih. Ya, jadi saya buatkan tugas pokoknya ya. Jadi buka di sini dan mau juga kemudian PS kelas itu yang muncul adalah linknya. Jadi yang dikumpul adalah link tugasnya ya. Oh iya Pak. Jadi kan di Wobby sudah ada, nanti kalau sudah pada buat kan ada, bisa di share ya, ada linknya, silakan. eh, yang dikumpul adalah itu di tugas pengganti tes ini bisa kalian ambil di mana di dalam drive ya, dalam drive ya, ada tugas pengganti UTS ya, silakan buka ya. Jadi itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan? Pak bisa undang ke grup Telegram, Pak. Kenapa? Grup Telegram, grup-grup. Grup Telegram, oh ya, saya share di sini saja ya. Ya, ya. Izin Pak, saya belum sempat presentasi Pak. Tadi sempat mati lampu juga Pak. Baterai lowbat. Apa-apa tunggu ya. Share dulu baru. Berarti sudah mengerti Kang? Kalau sudah saya stop screen ini. Stop tugas baru kita lanjut ke siapa tadi yang mau presentasi? Saya belum Pak. Oh ya, ada. Saya stop screen ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk tugasnya, tugasnya dimengerti ya? Sudah dipahami semua tugasnya? Ya, paham, Bapak. Ya. Oke, oke. Silakan yang mau presentasi. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Izin Pak, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Ya. Jadi di sini ada 5 LED. Mhm. Di sini saya menggunakan pin 13, 12 hingga 9. Jadi untuk hasilnya Ya. seperti ini Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan di void block-nya. Untuk LED yang mulai eh, tampil dari LED 9 sampai ke 13. Kemudian sini saya setting delay-nya menjadi 0,2 milisecond, 0,2 detik. Eh, terus setelah setelah LED-nya setelah LED-nya eh, menyala, kemudian saya atur dari LED 13 menjadi ke 9 lagi, Pak. Terus,
Iya, cukup itu, Pak. Saja. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain, teman-teman? Ini stambuknya berapa? 25, 023, 25, 2305, Pak. 25. Oh, koleks ya? Iya, Oke, koleks. Oke. Siapa lagi? Sudah bisa stop screen. siap, Pak. Stop. Oke. Mungkin yang lain ada? Masih ada? Sebelum saya tutup pertemuan minggu ini. Sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, berarti untuk Permisi Pak, pertemuan ini, untuk ya, tugas pengganti UTS-nya saya tadi eh, kurang ingat Pak. kenapa? Mis- Misi Ya, Pak, ya, ya, kenapa, Herman? untuk tugas pengganti UTS-nya, eh, tugas pengganti UTS-nya soalnya ambil di mana Pak? Soalnya ada di Saya tadi grup. kurang. Oh siap Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi soalnya ada ini ya. Jadi, mana nih? Ini grupnya ya. Jadi soalnya ada di sini. Ini nih, silakan buka ini, project. Setelah terbuka, tampilannya seperti ini. Silahkan sesuaikan. Kemudian buat juga bagaimana nanti ini dapat diakses melalui handphone masing-masing ya. Atau nanti mungkin saya bisa akses melalui handphone saya ketika kalian sudah kumpul. Kan nanti pada saat dijalankan ada IP address-nya. Ya, gambarannya Iya, Pak. seperti ini ya gambarannya. Share saja ini juga ya. Intinya buat sebuah program di Walkway Permisi Bapak. ya. Permisi Pak. Belum Ya, tampil ya. Bapak. Oh, sorry. Belum ada ya. Oh iya, saya belum share screen-nya. Sorry, saya belum share screen. Nah, ini. Jadi intinya buat sebuah program di Walkway di mana perangkat ini dapat dikendalikan, perangkat ini memiliki dua buah LED yang dapat dikendalikan dari dua mekanisme. Yang pertama melalui switch atau button yang sudah ada pada perangkatnya, ya ada dua switch, switch satu dengan switch dua atau button satu atau button dua. Itu ketika button satu ditekan, maka LED yang satu akan nyala. Ketika button 2 ditekan, maka yang nyala adalah LED 2. Nah, tidak hanya di situ, kita juga dapat mengontrol LED ini itu menggunakan web server ya, web server. Web server itu ketika perangkat terkoneksi ke SP32 ini, kita terkoneksi ke jaringan WiFi ya. Kemudian handphone juga terkoneksi ke jaringan WiFi yang sama. Jadi sebuah jaringan lokal, kemudian ketika handphone ini mengakses IP dari SP32 192.168 misalnya 1.3 itu maka akan tampilannya seperti ini. Nah, disinilah ilmu yang dapat kita mengontrol LED yang ada di sini. Ya. Jadi ini, nah, nanti ketika saya tekan di sini LED, maka dia akan nyala LED yang satu. Tentukan saja yang mana LED satu, mana LED dua. Kemudian ketika tekan LED dua, makanya nyala LED seperti itu. Ya, untuk koneksinya pakai defaultnya itu adalah karena ini simulator, defaultnya adalah walkway West, WiFi itu nol ya. Dengan catatan bahwa jaringan di komputer kalian ya kelihatan ya
itu satu jaringan dengan yang ada di handphone kalian. Ya. Oke, dipahami ya? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, jadi saya tutup ya. Boleh mungkin absen dulu ya. Buka kameranya dulu. Silakan buka kamera dulu. Stop. Oke, kemudian buka kameranya.